Organisasi berkas primer. Di dalam organisasi berkas, kita akan belajar struktur yang baik untuk dapat mengorganisasikan satu, data diproses berbeda untuk kebutuhan yang bermacam-macam. Kemudian yang kedua, berpeluang diberlakukannya tugas-tugas utama untuk sebuah data. Kemudian yang ketiga, besar rekaman. Yang keempat, berkas dengan proses yang khusus, kemudian mengatasi masalah dengan cara yang berbeda dari cara yang sebelumnya dilakukan. Organisasi berkas itu cara mengorganisasi dan mengolah informasi dalam bentuk rekaman yang disimpan dalam sebuah berkas, atau mempelajari struktur yang tepat untuk mengorganisasi berkas berdasarkan record dengan kuantitas besar, kemudian informasi dengan ruang khusus atau sesuai dengan performansi permintaan, informasi yang membutuhkan pemrosesan dengan cara berbeda pada aplikasi berbeda, kemudian informasi yang membolehkan tugas-tugas atau tasks menjadi bagian proses. Di sini dalam pembuatan berkas yang harus diperhatikan itu adalah pemilihan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi. Jadi di sini dicontohkan menggunakan Microsoft Access ya untuk membuat field, kemudian ada data tipe, itu ada field name-nya, misalkan ada name, kemudian nama dan alamat. Jadi di sini tadi disampaikan sesuai dengan kebutuhan ya dan efisiensi. Jadi misalkan untuk name itu tipe datanya misalkan angka begitu ya. Ini teks semua. Jadi misalkan angka, nah angka itu juga panjangnya nggak sampai 255 ya, ntar kepanjangan di situ. Jadi name itu mungkin kalau untuk di kampus kita itu menggunakan 10 digit name. Kemudian nanti bisa di style ya, panjangnya 10 digit, dan nanti untuk nama menyesuaikan atau 20 atau 25 begitu ya file size nya. Kemudian alamat mungkin lebih banyak, kurang lebih 50 begitu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi supaya tidak terlalu banyak penyimpanan begitu ya. Organisasi berkas, jadi ada 3 jenis organisasi berkas primer. Jadi di sini ada sekuensial, kemudian langsung, dan sekuensial berindeks. Jadi dari ketiga jenis tersebut begitu ya, mempunyai cara yang berbeda-beda untuk memproses dan mengakses berkas. Jadi untuk organisasi sekuensial itu aksesnya sekuensial, kemudian organisasi sekuensial berindeks itu aksesnya sekuensial atau langsung, dan kemudian ada organisasi langsung itu aksesnya langsung. Jadi di atas ini adalah jenis-jenis organisasi berkas primer. Yang pertama, organisasi berkas sekuensial. Jadi rekaman disimpan di dalam file secara beruntun berdasarkan waktu pemasukannya, atau rekaman yang masuk lebih dulu memiliki indeks atau alamat yang lebih kecil dari yang dimasukkan kemudian. Kemudian yang kedua, organisasi berkas langsung. Jadi rekaman disimpan tidak secara beruntun namun pada alamat yang didasarkan pada kunci rekaman. Kemudian yang ketiga, organisasi berkas sekuensial berindeks. Rekaman disimpan secara beruntun namun ditambahkan dengan adanya indeks yang akan mempermudah penemuan rekaman kembali. Sekuensial, jadi pada pengorganisasian sekumpulan catatan ke dalam sebuah berkas itu memerlukan sebuah cara, dan cara paling dasar untuk melakukan hal tersebut adalah dengan sequential file organization
atau organisasi berkas sekuensial. Jadi waktu pada saat catatan dibuat itu kemudian direkam begitu ya, berurut dalam sequential file organization. Jadi pada posisi pertama itu dalam berkas catatan pertama diletakkan, itu kemudian posisi kedua dalam berkas diletakkan catatan kedua, dan begitu seterusnya. Jadi seluruh catatan tersebut perlu diakses secara berurut pada saat waktu akses dan pada waktu berkas dipakai sebagai masukan atau input. Jadi jika kita akan menambah sebuah catatan pada berkas sekuensial, catatan tersebut akan berada begitu ya pada bagian berkas akhir. Jadi tidak berarti catatan tersebut akan disimpan berurut secara numerik pada sequential file organization. Pada setiap jenis pemrosesan data dengan orientasi sekumpulan atau batch, sequential file organization sering digunakan. Jadi pemanggilan primitif akses digunakan agar setiap catatan dapat dibaca dan diakses berurut. Jadi sequential file organization itu bisa terdiri dari sejumlah catatan yang jenisnya berbeda. Organisasi file index sekuensial adalah kombinasi dari organisasi file sekuensial dan organisasi file relatif. Ini adalah metode yang efektif untuk mengatur koleksi rekaman yang perlu diakses secara berurutan atau langsung berdasarkan nilai kunci. Jadi record dapat diakses secara langsung dengan menggunakan satu atau lebih indeks. Struktur file indeks itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama prime data area. Jadi daerah data utama yang diurutkan secara sekuensial dan dibagi menjadi blok fisik dengan pointer atau nomor record yang tetap. Kemudian yang kedua index area. Jadi daerah indeks untuk tiap blok daerah data utama. Isi dari index area merupakan record pertama dari setiap blok sekuensial. Kemudian yang ketiga overflow area, daerah ruang bebas untuk penyimpanan record baru selama penyimpanan file langsung jika kita akan menambahkan sebuah catatan pada berkas sekuensial. Catatan tersebut akan berada pada bagian berkas akhir. Jadi tidak berarti catatan tersebut itu akan disimpan berurut secara numerik gitu ya pada sequential file organization. Jadi pada setiap jenis pemrosesan data itu dengan orientasi sekumpulan batch sequential file organization itu sering digunakan. Jadi pemanggilan primitive access itu digunakan agar setiap catatan dapat dibaca dan diakses berurut. Jadi sequential file organization itu bisa terdiri dari sejumlah catatan yang jenisnya berbeda. Jadi file data gitu ya, file data itu dapat diakses terlebih dahulu itu hanya dengan membaca record directory dan kemudian mendapatkan pointer ke record data yang sesuai. Jadi contohnya itu ada beberapa informasi yang sering disebut rekaman gitu, yang di dalamnya itu terdapat data seperti entisitas individual begitu. Jadi rekaman itu dapat dikualifikasikan menjadi beberapa unit yang lebih kecil begitu, yang sering disebut medan-medan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai khusus pada atribut yang mewakili individu tersebut. Jadi nanti selanjutnya di slide selanjutnya akan dibahas tentang medan tersebut. Medan data. Di dalam medan terdapat nilai yang dapat menghasilkan sebuah rekaman. Isi dalam sebuah medan sangat bergantung kepada atribut yang dimiliki pemilik record. Nilai tersebut nantinya akan dijalankan proses komputerisasi. Nilai-nilai dalam medan haruslah tunduk pada tipe nilai, domain, kapasitas, byte maksimum, dan lain sebagainya yang dimiliki medan tersebut.
Record yang ada di dalam berkas biasanya mempunyai medan yang berfungsi khusus. Ialah untuk identitas record yang mempunyai sifat berbeda baik internal maupun eksternal. Medan tanggal yang biasanya mempunyai sebuah record yaitu contoh yang unik. Medan mempunyai maksimal 8 byte, yaitu terdiri dari 3 medan yang lebih elementer, ialah tanggal mempunyai 2 digit, bulan mempunyai 2 digit, dan tahun mempunyai 4 digit. Informasi tanggal paling baik diberi tipe berupa bilangan. Mengetahui tanggal dapat dibandingkan antara lebih tua atau lebih muda, prosesnya dengan menghitung mundur dan lain-lain. Merupakan hal yang paling penting begitu ya untuk pemilihan tipe data. Itu disarankan itu memenuhi kebutuhan dan mencukupi syarat sistem yang sedang dibangun begitu ya. Jadi proses penggabungan satu tipe dan satu representasi itu ialah merupakan suatu domain yang jelas atau spesifik begitu. Jadi representasi yang tidak jelas itu mengakibatkan sulitnya mencari data kembali begitu. Jadi di sini ada contoh dari medan data. Jadi medan ke-1, medan kedua, kemudian sampai medan ke N. Jadi suatu medan itu dapat memungkinkan digabungkan dengan medan yang lainnya itu karena medan tersebut itu memiliki deskripsi yang jelas. Jadi contohnya dengan suatu kejadian atau suatu subjek. Jadi record yang seperti contoh itu ya, record itu adalah kumpulan berbagai medan yang mempunyai item data. Jadi di sini data mahasiswa contohnya itu dapat disimpan dengan cara seperti yang ada di gambar itu. Begitu. Jadi dapat dilihat begitu ya di atas di gambar tersebut itu ada nama mahasiswa, kemudian ada nomor mahasiswa, ada jenjang, ada program studi, kemudian dosen wali, ada SPP, dan lain-lain. Disimpan dengan nama-nama medan. Jadi dapat diambil kunci primernya gitu ya, suatu rekaman dari suatu medan itu yang berbeda dari medan di rekaman lainnya, dan semua medan yang tersisa itu disebut dengan medan sekunder. Jadi seperti contoh pada gambar itu ya, di atas kunci primer yang dapat diambil yaitu nama mahasiswa atau nomor mahasiswa. Jadi sedangkan untuk kunci sekundernya itu dapat kita ambil yaitu medan jenjang, kemudian prodi program studi dan lain-lain. Berkas data. Jadi suatu berkas adalah kumpulan dari record-record atau rekaman yang saling terhubung dan disimpan di dalam penyimpanan komputer. Jadi contoh alat penyimpanan eksternal itu ya, yaitu penggerak disk dengan disk magnetik. Jadi suatu disk itu akan memiliki identitas yang diketahui oleh sistem operasi dan memiliki memiliki struktur yang ditentukan sendiri oleh sistem berkas. Di sini ada gambar berkas mahasiswa ya, ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa, jenjang, program studi, dosen wali, SPP, dan data lain. Jadi untuk membangun suatu berkas seperti berkas mahasiswa itu sangat tidak baik gitu ya bila sebuah tipe rekaman dicampur atau digabungkan dengan tipe rekaman yang lain. Ini contohnya rekaman mahasiswa digabungkan dengan daftar mata kuliah dalam satu berkas yang sama. Jadi begitupun sebaliknya begitu ya, mempunyai beberapa berkas yang berbeda juga akan mempersulit begitu ya perancang berkas untuk mencari kembali di kemudian hari. Jadi para pakar itu selama ini mencari solusi dan akhirnya ditemukan solusinya, yaitu menggabungkan semua rekaman-rekaman dari semua mahasiswa untuk semua jurusan dalam satu berkas.
Jadi file itu digabungkan secara logika untuk sebagai barisan record. Jadi record diletakkan begitu ya. This file diberikan sebagai bentukan dasar di sistem operasi. Jadi meski blok berukuran tetap dan ditentukan sistem operasi itu akan, tetapi record dapat berbeda ukuran. File directory, jadi atau directory file gitu ya, suatu proses di dalam memori atau disk yang di dalamnya terdapat data seperti ruang yang sudah tersedia untuk file tersebut, kemudian nama file, ruang yang sudah digunakan, kemudian pemilik file, pemformatan file dari record-nya, informasi data lain, dan struktur file.